Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmudatul Mughirah dengan NIM 1262072111032. Di sini saya akan merespon buku yang berjudul Manajemen Peserta Didik, Pengelolaan Peserta Didik untuk Efektivitas Pembelajaran yang disusun oleh Dr. Muhammad Rifai, MPD. Adapun topik-topik yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, yang pertama yaitu konsep dasar peserta didik, yang kedua perencanaan peserta didik, yang ketiga penerimaan peserta didik baru, yang keempat orientasi sekolah, yang kelima pengelompokan peserta didik, yang keenam yaitu pembinaan disiplin peserta didik, yang ketujuh yaitu evaluasi hasil belajar peserta didik, yang kedelapan sistem tingkat, jurusan, mutasi dan drop out, dan yang terakhir yaitu penyelenggaraan layanan khusus. Langsung saja untuk materi yang pertama yaitu tentang konsep dasar peserta didik. Adapun pengertian peserta didik sendiri yaitu seseorang yang sudah terdaftar dalam suatu jalur, jenjang, dan jenis lembaga pendidikan tertentu yang selalu ingin mengembangkan potensi dirinya baik pada aspek akademik maupun non-akademik melalui proses pembelajaran yang diselenggarakan. Yang selanjutnya yaitu pengertian manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah suatu usaha untuk mengatur, mengawasi, dan melayani berbagai hal yang memiliki kaitannya dengan peserta didik agar peserta didik tersebut mampu mencapai tujuan pembelajaran di sekolah, mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai peserta didik tersebut lulus dari sekolah. Fungsi manajemen peserta didik. Adapun fungsi manajemen peserta didik yaitu yang pertama yaitu fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik. Yang kedua, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan segi sosial peserta didik. Yang ketiga, fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik. Yang keempat, fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Prinsip manajemen peserta didik. Adapun prinsip manajemen peserta didik adalah yang pertama, peserta didik harus diperlakukan sebagai subjek bukan objek, sehingga harus didorong untuk berperan serta dalam setiap perencanaan dan pengambilan keputusan dengan kegiatan mereka. Yang kedua, kondisi peserta didik sangat beragam, ditinjau dari kondisi fisik, kemampuan intelektual, sosial, ekonomi, minat, dan lainnya. Karena itu diperlukan wahana kegiatan yang beragam sehingga setiap peserta didik memiliki wahana untuk berkembang secara optimal. Ketiga, peserta didik hanya akan termotivasi belajar jika mereka menyayangi apa yang diajarkan. Yang keempat, pengembangan potensi peserta didik tidak hanya menyangkut ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik. Tujuan manajemen peserta didik. Adapun tujuan manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan peserta didik agar menunjang proses belajar mengajar di sekolah dalam pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan yang optimal. Dengan kata lain, tujuan manajemen peserta didik yaitu mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik dari mulai masuk sekolah sampai lulus sekolah. Untuk materi selanjutnya yaitu perencanaan peserta didik. Pengertian perencanaan peserta didik adalah suatu aktivitas memikirkan ke depan tentang hal-hal yang harus dilakukan berkenaan dengan peserta didik di sekolah. Baik peserta didik tersebut memasuki sekolah maupun mereka akan lulus dari sekolah. Yang direncanakan adalah hal-hal yang harus dikerjakan berkenaan dengan penerimaan dengan pelulusan peserta didik. Adapun ruang lingkup perencanaan peserta didik yaitu perkiraan, perumusan tujuan, kebijakan, penyusunan program, prosedur, penjadwalan, dan pembiayaan. Langkah-langkah perencanaan peserta didik. Adapun langkah-langkah dalam perencanaan peserta didik adalah 1. Analisis kebutuhan peserta didik. 2. Perencanaan rekrutmen peserta didik. Yang ketiga, perencanaan seleksi peserta didik. Yang keempat, perencanaan orientasi peserta didik. Yang kelima, perencanaan penempatan peserta didik. Dan yang terakhir, pencatatan dan pelaporan. Untuk materi selanjutnya yaitu penerimaan peserta didik baru.
Penerimaan peserta didik baru merupakan proses pencarian, penentuan, dan menarik pelamar yang mampu untuk menjadi peserta didik di lembaga pendidikan atau sekolah yang bersangkutan. Selanjutnya dijelaskan oleh Mustari bahwa penerimaan peserta didik merupakan proses pendataan dan pelayanan kepada peserta didik baru yang masuk sekolah setelah mereka memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sekolah menjelang tahun ajaran baru. Adapun prosedur penerimaan peserta didik baru adalah yang pertama yaitu pembentukan panitia, yang kedua rapat penerimaan peserta didik, yang ketiga pembuatan pengiriman atau pemasangan pengumuman, yang keempat pendaftaran calon peserta didik, yang kelima seleksi peserta didik baru, yang keenam penentuan peserta didik baru yang diterima, yang ketujuh yaitu pendaftaran ulang. Prinsip-prinsip penerimaan peserta didik baru. Yang pertama, semua anak usia sekolah memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan yang lebih tinggi. Yang kedua, tidak ada penolakan penerimaan peserta didik baru bagi yang memenuhi syarat, kecuali jika daya tampung di sekolah yang bersangkutan tidak mencukupi dan ketentuan waktu proses penerimaan peserta didik baru telah berakhir. Yang ketiga, sejak awal pendaftaran calon peserta didik dapat menentukan pilihannya ke sekolah negeri ataupun ke sekolah swasta. Asas-asas penerimaan peserta didik baru. Yang pertama yaitu objektif, artinya bahwa penerimaan peserta didik baru, baik peserta didik baru maupun pindahan, harus memenuhi ketentuan umum yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu transparan, artinya penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat, termasuk orang tua peserta didik, untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi. Yang ketiga yaitu akuntabel, artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya. Yang ketiga yaitu tidak diskriminatif, artinya penerimaan peserta didik baru tidak membedakan suku, agama, dan golongan, kecuali sekolah yang dengan karakteristik yang tersendiri, misalnya MI, MTS, dan MA. Siswanya harus beragama Islam. Yang kelima yaitu kompetitif, artinya penerimaan peserta didik baru dilakukan sesuai seleksi berdasarkan kompetensi yang disyaratkan oleh satuan pendidikan tertentu. Untuk materi selanjutnya yaitu orientasi sekolah. Orientasi sekolah atau pengenalan sekolah dalam bentuk pelaksanaannya di sekolah dikenal dalam berbagai terma atau istilah. Yang pertama yaitu masa orientasi siswa atau bisa disebut MOS. Yang kedua yaitu masa orientasi peserta didik atau MOPD. Yang ketiga masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Aktivitas ini merupakan sebuah kegiatan yang umum dilaksanakan di sekolah guna menyambut kedatangan peserta didik baru. Fungsi-fungsi orientasi. Yang pertama yaitu bagi peserta didik sendiri. Orientasi peserta didik berfungsi sebagai wahana untuk menyatakan dirinya dalam konteks keseluruhan lingkungan sosialnya. Di wahana ini, peserta didik dapat menunjukkan inilah saya kepada teman-teman sebaya. Wahana untuk mengenal siapa lingkungan barunya, sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan sikap. Yang kedua, bagi sekolah atau tenaga kependidikan. Dengan mengetahui siapa peserta didik barunya akan dapat dijadikan sebagai titik tolak atau memberikan layanan-layanan yang mereka butuhkan. Yang ketiga, bagi para peserta didik senior, dengan adanya orientasi ini akan mengetahui lebih dalam mengenai peserta didik penerusnya di sekolah tersebut. Hal ini sangat penting, terutama berkaitan dengan kepemimpinan estafet organisasi peserta didik di sekolah tersebut. Prosedur pelaksanaan orientasi. Adapun prosedur atau tahapan dalam melaksanakan orientasi sekolah adalah yang pertama yaitu pembentukan panitia, yang kedua pembentukan gugus atau kelompok, yang ketiga penentuan koordinator dan wakil koordinator gugus, yang keempat pengarahan teknis, yang kelima penyusun acara atau materi orientasi, dan menentukan lokasi penyelenggaraan. Adapun tujuan dibentuknya orientasi ini adalah yang pertama yaitu agar peserta didik dapat mengerti dan menaati segala peraturan yang berlaku di sekolah. Yang kedua yaitu agar peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan sekolah. Yang ketiga yaitu agar peserta didik siap menghadapi lingkungannya yang baru, baik secara fisik
mental, dan emosional, sehingga ia merasa betah dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah serta dapat menyesuaikan dengan kehidupan di sekolah. Untuk materi selanjutnya yaitu pengelompokan peserta didik. Pengertian pengelompokan atau grouping atau classification adalah pengelompokan peserta didik berdasarkan karakteristiknya. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik berada dalam kondisi yang sama. Adapun dasar pengelompokan ini yaitu yang pertama yaitu peserta didik memiliki sejumlah kesamaan sekaligus memiliki sejumlah perbedaan satu dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu perkembangan atau kematangan peserta didik satu dengan lainnya bisa berbeda, agar kematangan yang lebih dulu tidak menunggu kematangan yang lambat atau sebaliknya. Maka peserta didik perlu dikelompokkan berdasarkan tingkat kematangan. Yang ketiga, memudahkan pelayanan kepada peserta didik yang memiliki karakteristik tertentu yang hampir sama, misalnya kemampuan. Yang keempat, melalui pengelompokan tertentu, peserta didik lebih mudah dikenali dan mudah memberikan pelayanan secara individual yang optimal. Jenis-jenis pengelompokan. Pengelompokan peserta didik dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu pengelompokan atas fungsi integrasi dan kedua yaitu pengelompokan atas fungsi perbedaan. Fungsi integrasi adalah pengelompokan yang didasarkan atas kesamaan-kesamaan yang ada pada peserta didik. Misalnya didasarkan atas umur, jenis kelamin, dan sebagainya. Pengelompokan jenis ini akan melahirkan pembelajaran yang bersifat klasikal. Yang kedua, fungsi perbedaan adalah diaksentualisasikan pada perbedaan individual peserta didik, misalnya minat, bakat, kemampuan. Pengelompokan jenis ini akan melahirkan pembelajaran yang bersifat individual. Untuk materi selanjutnya yaitu pembinaan disiplin peserta didik. Pengertian disiplin peserta didik adalah suatu keadaan yang teratur yang dimiliki oleh peserta didik di sekolah tanpa ada pelanggaran-pelanggaran yang merugikan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap peserta didik sendiri dan terhadap sekolah secara keseluruhan. Adapun jenis-jenis disiplin dibagi menjadi tiga, yaitu disiplin dalam perspektif otoritarian, yang kedua disiplin dalam perspektif permisif, dan yang ketiga disiplin dalam perspektif kebebasan yang terkendali. Faktor-faktor disiplin yaitu dipengaruhi oleh keteladanan, kewibawaan, hukuman dan ganjaran dan lingkungan. Di dalam pembinaan disiplin peserta didik terdapat beberapa istilah. Yang pertama yaitu kehadiran peserta didik. Kehadiran peserta didik di sekolah adalah kehadiran atau keikutsertaan peserta didik secara fisik dan mental terhadap aktivitas sekolah pada jam-jam efektif dan di sekolah. Yang kedua yaitu ketidakhadiran. Ketidakhadiran adalah ketiadaan partisipasi secara fisik peserta didik terhadap kegiatan-kegiatan sekolah. Dalam konteks pendidikan dan pembelajaran di sekolah terdapat tiga ketidakhadiran. Yang pertama yaitu ketidakhadiran tanpa memberi izin. Yang kedua ketidakhadiran beberapa jam pelajaran karena terlambat, dan ketidakhadiran dengan izin. Yang ketiga yaitu hukuman. Hukuman adalah salah satu sanksi yang diterima oleh peserta didik sebagai akibat dari pelanggaran atau aturan-aturan yang telah ditetapkan. Sanksi ini dapat berupa material dan dapat berupa non-material. Untuk materi selanjutnya yaitu evaluasi hasil belajar peserta didik. Evaluasi hasil belajar peserta didik adalah suatu proses penentuan nilai prestasi belajar peserta didik dengan menggunakan patokan-patokan tertentu guna mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan evaluasi hasil belajar peserta didik. Tujuan dilakukan penilaian hasil belajar oleh pendidik terhadap peserta didik adalah yang pertama, mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sudah dan belum dikuasai seseorang atau sekelompok peserta didik untuk ditingkatkan dalam pembelajaran remedial dan program pengayaan. Yang kedua, menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi belajar peserta didik dalam kurun waktu tertentu, yaitu harian, tengah semesteran, 1 semesteran, 1 tahunan, dan masa studi satuan pendidikan. Yang ketiga,
penetapan program perbaikan dan pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi bagi mereka yang diidentifikasi sebagai peserta didik yang lambat atau cepat dalam belajar dan mencapai hasil belajar. Yang keempat, memperbaiki proses pembelajaran pada pertemuan semester berikutnya. Di dalam evaluasi hasil belajar peserta didik terdapat beberapa acuan yang bisa dijadikan patokan. Yang pertama yaitu penilaian menggunakan acuan kriteria yang merupakan penilaian kemajuan peserta didik dibandingkan dengan kriteria pencapaian kompetensi yang diterapkan. Skor yang diterapkan dari hasil suatu penilaian baik yang formatif maupun sumatif seseorang pendidik tidak dibandingkan dengan skor peserta didik lainnya, namun dibandingkan dengan penguasaan kompetensi yang disyaratkan. Yang kedua, bagi yang belum berhasil mencapai kriteria diberi kesempatan mengikuti pembelajaran remedial yang dilakukan setelah sesuatu kegiatan penilaian, bukan di akhir semester, baik secara individual, kelompok maupun kelas. Bagi mereka yang berhasil dapat diberi program pengayaan sesuai dengan waktu yang tersedia, baik secara individual maupun kelompok. Program pengayaan merupakan pendalaman atau perluasan dari kompetensi yang dipelajari. Yang ketiga, acuan kriteria menggunakan modus untuk sikap rata untuk pengetahuan dan capaian optimum untuk keterampilan. Untuk materi selanjutnya yaitu sistem tingkat jurusan, mutasi, dan drop out. Sistem tingkat adalah suatu bentuk penghargaan kepada peserta didik setelah memenuhi kriteria dan waktu tertentu dalam bentuk kenaikan satu tingkat ke jenjang yang lebih tinggi. Kriteria yang dimaksud adalah mengacu kepada prestasi akademik dan prestasi lainnya, sedangkan waktu mengacu kepada lama peserta didik berada di tingkat tersebut. Selanjutnya yaitu jurusan adalah pemitaan di dalam Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2014 tentang peminatan. Pada pendidikan menengah dijelaskan peminatan adalah program kurikulum yang disediakan untuk mengakomodasi minat, bakat, dan kemampuan peserta didik dengan orientasi pemusatan, perluasan, dan pendalaman mata pelajaran atau muatan kejuruan. Untuk selanjutnya yaitu mutasi adalah perpindahan peserta didik dari kelas yang satu ke kelas yang lain yang sejajar, atau perpindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah yang lain yang sejajar. Secara garis besar, mutasi peserta didik diartikan sebagai proses perpindahan peserta didik dari sekolah ke sekolah yang lain atau perpindahan peserta didik yang berada dalam sekolah. Untuk yang terakhir yaitu drop out adalah peserta didik yang keluar dari sekolah sebelum waktunya atau sebelum lulus. Materi selanjutnya yaitu penyelenggaraan layanan khusus. Layanan khusus di sekolah adalah penataan semua sumber dalam kurung manusia dan non-manusia dalam rangka penyelenggaraan layanan secara khusus kepada peserta didik guna mencapai tujuan lembaga atau sekolah secara lebih optimal. Ada beberapa macam layanan khusus di sekolah, antara lain yaitu yang pertama layanan bimbingan konseling. Bimbingan konseling adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor kepada peserta didik agar mencapai kemandirian. Proses tersebut dilakukan atau hubungan timbal balik melalui pertemuan tatap muka. Yang kedua, layanan perpustakaan. Perpustakaan adalah tempat yang di dalamnya terdapat kegiatan penghimpunan, pengelolaan, dan penyebarluasan pelayanan segala macam informasi baik yang tercetak maupun yang terekam dalam berbagai media. Yang ketiga yaitu layanan kesehatan. Layanan kesehatan di sekolah lazimnya disebut dengan unit kesehatan siswa atau biasa yang kita kenal dengan sebutan UKS. Usaha kesehatan sekolah adalah usaha untuk membina dan mengembangkan kebiasaan dan perilaku hidup sehat para peserta didik usia sekolah yang dilakukan secara menyeluruh atau komprehensif dan terpadu atau integratif. Untuk selanjutnya yaitu adalah skripsi manajemen peserta didik dalam meningkatkan motivasi belajar di Madrasah Sanawiyah Asal Islamiyah Sipin yang disusun oleh Rindang Akbari dengan NIM TK 161247. Fokus penelitian pada skripsi ini adalah untuk menghindari adanya perluasan masalah yang dibahas yang akan menyebabkan pembahasan menjadi tidak konsisten dengan rumusan masalah yang penulis buat dan mempertegas ruang lingkup penelitian.
Maka peneliti memfokuskan penelitian tentang penerapan manajemen peserta didik dalam meningkatkan inovasi belajar siswa di Madrasah Tsanawiyah Asal Islamiyah Sipil. Adapun rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana manajemen peserta didik dalam meningkatkan motivasi belajar di Madrasah Tsanawiyah Islamiyah. Yang kedua, apa kendala yang dihadapi dalam meningkatkan motivasi belajar di Madrasah Tsanawiyah Asal Islamiyah. Yang ketiga, bagaimana upaya kepala sekolah dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di Madrasah Tsanawiyah Asal Islamiyah. Hasil temuan penelitian yang pertama yaitu manajemen peserta didik dalam meningkatkan motivasi belajar di Madrasah Tsanawiyah Asal Islamiyah. Meningkatkan motivasi peserta didik dimulai dari menciptakan suasana belajar yang menyenangkan di dalam kelas, menyediakan fasilitas berupa proyektor agar dapat menampilkan PowerPoint dan juga video pembelajaran. Kemudian memberi reward untuk peserta didik yang memiliki motivasi belajar yang tinggi yang dapat dilihat dari antusias belajar peserta didik tersebut. Jika menemukan kendala dari antusias belajar peserta didik, para guru melakukan pendekatan kemudian memberikan masukan berupa motivasi belajar dan semangat dengan harapan mampu merubah dan menanamkan motivasi peserta didik tersebut. Yang kedua yaitu kendala yang dihadapi oleh sekolah dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik di Madrasah Tsanawiyah Asal Islamiyah. Adapun kendalanya terdapat pada tujuan sekolah untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik, antara lain berkaitan dengan masalah pendanaan sekolah dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk sekolah, karena berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa belum merata fasilitas proyektor untuk semua kelas, sehingga tidak semua peserta didik mendapatkan fasilitas tersebut. Selanjutnya, guru yang mengalami kesulitan dalam memahami keinginan peserta didik dalam proses belajar mengajar, sehingga guru tidak mampu menerapkan suasana yang menarik untuk memacu minat peserta didik tersebut. Yang terakhir yaitu upaya yang dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik dimulai dari penerapan disiplin peserta didik dalam belajar, melakukan pendekatan untuk menanamkan motivasi belajar, memberikan penghargaan kepada peserta didik yang memiliki antusias yang baik, kemudian memberikan pelatihan kepada guru agar dapat memberikan proses pembelajaran yang menyenangkan serta dapat mendorong minat dan motivasi peserta didik. Selanjutnya, untuk pengadaan sarana dan prasarana belajar sekolah, berupaya dalam pengelolaan dana yang diberikan oleh yayasan agar dapat memberikan menjadi efektif dan efisien sehingga dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana belajar peserta didik dengan baik. Baiklah teman-teman, itulah merupakan resumen buku yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.